got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, got 3 whole thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajara Ligustin dari TJKT Industri. Di sini saya akan membahas tentang networking model. Ada 9 pembahasan. Yang pertama, pengenalan networking model. Yang kedua, before versus after networking model. Yang ketiga, pengenalan OSI layer. Yang keempat, pengenalan TCP/IP. Yang kelima, TCP/IP application layer. Yang keenam, TCP/IP transport layer. Yang ketujuh, TCP/IP network layer. Yang kedelapan, TCP/IP data link dan physical layer. Yang kesembilan, ada encapsulation dan decapsulation. Di pembahasan ini ada pengenalan networking model. Pengenalan networking model adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami, merancang, dan menstandarisasi komunikasi data dalam jaringan komputer. Di sini ada before versus after networking model. Bisa dilihat perbedaan sebelum mengenal networking model dan sesudah. Ini before-nya dan ini after-nya. Di sini sangat tidak beraturan karena di sini ada encryption dulu, ada application dulu. Benar-benar tidak tersusun dan tidak beraturan. Selain memiliki aturan yang berbeda, juga tidak akan tersusun berantakan. Nah, seperti ini, tidak memiliki aturan bisa saja terjadi tabrakan ataupun hal-hal lain. Ini afternya setelah networking model diterbitkan atau disebut dengan OSI model layer. Nah, di sini bisa dilihat sudah tersusun rapi ya, dimulai application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Ini adalah perbedaan sebelum dan sesudah. Jadi cukup memudahkan karena di sini sudah sangat beraturan dan standarnya pasti memiliki aturan yang sama sehingga kita memudahkan pembelajaran untuk berkolaborasi karena di sini sudah tersusun. Networking model itu ada 2. Yang pertama ada networking sekarang menggunakan TCP/IP model ini karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI model adalah dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Cara kerja jaringan TCP/IP. 1. Memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan route pengiriman paket data. Ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah dikirim dan sampai ke alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Cara kerja jaringan TCP/IP. Nah, kalau kita bisa dilihat dari sini ada pengirim dan penerima paket data. Ini sebelum dikirim, sebelum menjadi diterima, sebelum menjadi sebuah paket data yang utuh oleh penerima. Dia akan melalui beberapa tahapan dari proses networking model. Ini yang pertama adalah dia akan mengirim melalui router. Udah di router dia akan mengirim ke penerima. Penerima pun tidak asal menerima mentah-mentah ya, ada beberapa tahapan. Tapi dia akan seperti memfilter atau mengetahui ini itu apa yang dikirimkan. Itu seperti apa, lalu bentuk datanya apa. Beberapa lapisan lainnya sesuai dengan fungsi petugas masing-masing. Struktur OSI versus TCP/IP model. Kalau misalkan TCP ini adalah beberapa gabungan layer dari OSI menjadi satu. Ada yang 4 layer, ada juga yang 5 layer, sebetulnya sama aja fungsinya. Kalau misalkan TCP/IP ini ada beberapa gabungan layer dari OSI menjadi satu, ada yang 4 layer, ada juga yang 5 layer, sebetulnya sama aja fungsinya. Sama aja kalau kita dilihat perbandingan antara
OSI, TCP/IP 4 layer, dan TCP/IP 5 layer. Di TCP/IP 4 layer, presentation dan application-nya cukup menjadi satu, yaitu application, transport network menjadi internet, data link dan fisikalnya menjadi satu, yaitu link aja kalau di versi 4 layer. Jadi hanya ada link, internet, transport, dan application. Tapi kalau di TCP/IP 5 layer, kalau yang 5 layer ini dimulai dari fisikal, data link, network, dan transport. Jadi di sini hanya ada 1, 2, 3, 4-nya sama kayak OSI, kecuali yang 4 layer. Yang membedakannya hanya dari application dan presentation dan session dibuat jadi satu, yaitu application. Kalau tadinya menjalani melalui 7 tahapan, kalau di TCP layer cukup menjalani 4 atau 5 tahapan saja. Jadi itulah TCP/IP. Dari fungsi dari manfaat sama aja. Dari dunia jaringan networking, model yang membedakan di sini ada part di sini sama aja seperti layer. Cuman di TCP dibuat menjadi ringkas, menjadi satu divisi. Application layer, lapisan aplikasi melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan protokol HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. TCP/IP application layer. Kalau kalian biasa browsing di Google atau di YouTube, seperti ada ngirim link atau URL implementasi dari TCP/IP application layer, communication process according to HTTP. Di sini ada user browser dan web server. Ketika kita mengetikkan sebuah link atau URL, dia akan nyampe ke browser. Browser ini adalah dia proses application layer, yaitu ia mentranslate URL itu untuk menjadi HTTP request. Jadi dia akan memproses, mentranslate URL itu untuk menjadi sebuah HTTP. Dari HTTP dia setelah membuat HTTP request ke web server. Web server ini adalah biasanya suatu definisi atau suatu bagian dalam dunia jaringan komputer. Dia tuh mengatur domain atau mengatur server dan nama-nama lainnya yang nanti sering digunakan seperti google.com. Dia itu masuk dulu ke browser, lalu ke HTTP request data file bekerja. Dia akan menyaring atau menyarikan sebuah informasi yang kita cari dari google.com ke browser. Dia mentranslate ke URL untuk membuatkan HTTP request. Setelah dibuatkan HTTP request, dia akan beralih ke web server. Request, retrieving request atau data files, dia akan mengetahui ini. Nah, lalu dia akan mengirimkan kembali ke status of search dan data of the web page. Nah, lalu dia respon status kode dan web page data, lalu rendering data to final web page, ada display ke web page index.html. Di sini baru di screen. Nah, kita coba langsung masuk ke sini. Nah, kita langsung coba masuk ke sini. Kita cari Cisco Academy. Enter. Di browser ini dia akan mencoba mencari, nanti ada proses namanya HTTP request, atau digunakan ini, kita cari atau gunakan yang ini. Kita ketik Cisco Academy.com, lalu enter. Nah, seperti ini. Di sini ada not secure. Jadi kita
ketika mengakses sebuah HTTP di browser itu akan mengirimkan HTTP request ke web server. Maka di situ web server akan membalas dengan pesan. Kalau di sini not secure, artinya memang web ini tidak aman. Dark Monitor ini akan mencari sebuah domain atau merequest yang ingin kita ketahui. Memang ada beberapa web server atau website, tergantung bagaimana dia mengelola, ini memang tidak diketahui oleh publik. Contohnya Cisco Academy ini khusus kan untuk publik, makanya ada not secure, artinya tidak aman. Nah, kita cari YouTube.com. Nah, kita akan bisa membedakan perusahaan yang memang langsung untuk mempublikasikan. Ketika kita search youtube.com, dia akan keluar display yang dia akan keluar apa yang kita cari. Masuk lagi ke register. Ada halnya ketika kita masuk ke request sebuah domain yang memang tidak publik sifatnya, yang memang hanya bisa diakses beberapa orang dan tidak aman, yang memang oleh perusahaannya itu sendiri dibuat untuk privat. Nah, jadi nanti kedepannya kita akan mengakses sebuah domain, pastikan domain itu aman. Struktur TCP IP model. TCP Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi. Data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Struktur TCP IP model. User Datagram Protokol, tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih tepat ketimbang TCP. Fungsi utama TCP IP model. TCP IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisien dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utama: 1. Menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. 2. Mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. 3. Menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. TCP IP Networking Layer. Networking layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. TCP IP Network Layer. Untuk network layer hanya dapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Click to add title. Kita akan coba implementasikan maksudnya apa sih pemilihan jalur terbaik. Nah, kita coba lihat stylist di jaringan routing. Itu bisa melalui beberapa jalur. Misalnya kan ke jalur ini dari PC ini ke PC ini. Berarti kita bisa melewati 4, 2, 1, dan 5. Kita melewati 4 router. Atau bisa juga melalui 4 router. Router 4, router 2, router 3, router 0, router 1, baru router 2, dan router 5. Kita melewati 6 router. Fungsi dari router ini adalah ia pemilik peran untuk menghubungkan komputer ke PC 7 dengan PC 0 dengan jalur yang tercepat. Dengan router tercepat, routing itu adalah dia akan menentukan jalur terbaik tercepat untuk dia bisa sampai ke paket
atau ke router menjadi tujuan. Data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu error detection. Mekanisme hanya mendeteksi error tanpa recover. Addressing yang digunakan data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengiriman terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Membahas encapsulation dan decapsulation. Di sini lihat pengirim dan penerima. Encapsulation adalah pemecahan paket data dimulai dari application layer, transport, network, dan data link, dan physical. Nah, setelah dari physical layer itu biasanya mendefinisikan sebuah jaringan biner yang 1, 0. Nah, itu didefinisikan di physical layer lalu dikirimkan ke paket data ke pengirim. Dimulai dari masuk ke physical, data link, network, transport, application. Nah, setelah pemecahan paket data yang dilakukan oleh encapsulation, maka terjadilah penggabungan pecahan paket data tadi, yaitu dinamakan dengan decapsulation. Ini seperti metode atau hal yang terjadi ketika terjadinya pemecahan paket data untuk dibagi lagi ke dalam beberapa lapisan, lalu setelah itu digabungkan menjadi paket data yang utuh kembali dan diterima oleh pengirim. Jadi kedua hal ini adalah seperti pemecahan dan penggabungan ulang kembali. Kalau encapsulation itu pemecahan paket data, kalau decapsulation itu penggabungan pecahan paket data. Paket and frame. Nama pesan pada TCP/IP. Jadi pada TCP/IP itu memiliki sebuah nama dalam pengiriman pesannya. Yang pertama ada segmen, lalu kedua ada paket, dan yang ketiga ada frame. Segmen itu terdiri dari TCP dan juga data. Paket itu IP dan data, lalu frame yaitu data dan perspectives on encapsulation and data. Tiga nama itu nama pesan pada TCP/IP.